kasih. Promo untuk bulan Desember ini kita sebenarnya harus gercep ya Mas. Yes. Kalau Desember itu ya unit-unit udah mulai berkurang. Jadi ya takutnya nanti Mas nggak dapat unit yang diinginkan. Apalagi mobil yang satu ini. Ini subsidinya terakhir bulan ini Mas. Jadi untuk subsidi PPN itu hanya berlaku sampai di bulan Desember ini. Untuk di tipe lain kita masih ada untuk program finance. Program finance-nya itu ada namanya 50-50 payment. Yaitu pembayaran 50-50 itu berlaku 1 tahun. Jadi Bapak ceritanya cuman bayar itu cuman 2 kali. Di awal sama di akhir tenor. Dan ada juga yang namanya balloon payment. Nah, di balloon payment itu 3 tahun, DP 20%, nanti pembayarannya itu akan membengkaknya di belakang. Jadi selama 3 tahun itu hanya bayar cicilan ringan banget. Cuman 2 jutaan atau 3 jutaan Mas Teguh. Jadi ringan banget. Jadi khusus buat yang ingin saving dana, itu balloon payment paling bagus. Karena dia tenornya panjang 3 tahun. Dan kita juga masih ada program nih, tenor sampai 7 tahun. Khusus mobil-mobil Stargazer dan kereta. Lumayan panjang juga ya. Panjang banget 7 tahun. 7 tahun. Nanti kalau misalnya teman mau tektokan, nanti bisa langsung kontak Mas Akbar. Silakan Mas, nomor handphonenya Mas. Boleh. Untuk kontak saya di nomor WA di 0812 90 4748 36. Yes. Itu langsung ke nomor pribadi WA saya. Nah teman-teman kalau misalnya pengen dibuatin video apa, boleh langsung komen nih. Misalkan Mas Teguh, coba tolong dong coba POV Ioniq, POV Palisade, POV Santa Fe, monggo. Tapi kalau misalnya teman-teman mau test drive, nanti bisa langsung kontak Mas Akbar. Test drive ada apa aja Mas? Di Sunter ini kita ada test drive Stargazer, kereta, Staria, sama Stargazer Essential. Oke, ya wes, nggak pakai lama, kita langsung review apa aja improvementnya. Yuk Mas, silakan. Mas, ini Ioniq 5 ini kan saya lihat udah kayak menjamur ya, gila ya. Sering banget sekarang ketemu Ioniq. Sekarang jadi kayak wishlist saya harus beli Ioniq juga nih Mas kayaknya. Karena pas momennya ya, jadi PPN, lumayan. Tadi turun 70 jutaan 70 ya. 70 juta, itu lumayan loh Mas. Kalau dibilihin cilok itu kayaknya satu kantor banyak itu ciloknya Pak. Ini ngomongin model ya, ini kan futuristik banget ya. Futuristik banget. Ini sebenarnya tuh sedan atau apa nih? Ini dia Pak. Kalau kita lihat sepintas ini mobil sedan tapi agak gede. Kalau dibilang SUV, tapi modelnya kayak sedan. Betul. Jadi gini, untuk Ioniq 5 sebenarnya itu dia ada masuk ke klasmen di crossover-nya SUV-nya Hyundai. Oh, crossover ya. Crossover SUV. Jadi dia nggak masuk di sedan, nggak masuk juga di SUV. Jadi dia ada kelas tersendirinya, khusus mobil EV. Tapi dia memang saya akuin ya hebat banget ya. Guys, gue kan pernah kerja di Hyundai ya. Jadi sebelum saya masuk Hyundai itu dulu masih ada ya. Bahkan saya dikomen loh sama ex atasan saya dulu. Saya bilang gini, gue yakin mau pindah Hyundai, nggak masuk 10 besar loh. Now sekarang penjualan November terakhir kemarin itu dia masuknya 6 besar loh. 6 besar. Itu maksud saya usulnya udah masuk 6 luar besar. biasa loh. Dan mungkin kalau kalian ngeh ya, kita ngomong deh brand sebelah, saya nyebut ya, bukan masnya ya, Wuling REV itu laris banget kan. Betul. Tahu nggak kenapa? Dulu saya inget banget, pas saya dulu masih kerja di Toyota Mas, saya mau jual mobil hybrid aja setengah mati. Ya kan, karena waktu itu saya jual Corolla Cross ya, waktu itu kan ada varian bensin sama hybrid nih. Bener. Saya tawarin, Pak mau hybrid nggak mau, takut dan segala macem. Akhirnya pada saat ini kan mulai termasuk apa ya, edukasinya ke masyarakat kan kencang banget ya. Cuma waktu itu indahnya lama, jadi mungkin ada beberapa orang yang nggak sabar, ya, akhirnya ngambil Wuling REV. Maksudnya dipikirnya ya itu. Tapi sekarang mungkin ya dengan subsidi ini lumayan bantu banget ya. Membantu banget karena di subsidinya ini bukan cuman subsidi di awal aja. Yes. Jadi untuk pajak itu sebenarnya minim banget. Untuk per tahunnya itu cuman sekitar 100-an ribu buat yang Ioniq sekarang ya. Sekarang. Termasuk juga keuntungan tidak adanya penerapan ganjil genap untuk mobil ini. Jadi Mas, apa improvementnya Mas? Untuk improvementnya sendiri itu di fitur BlueLink. Kita udah ada sekarang RSA sama SOS-nya Pak. Jadi kalau misalkan sama di fitur-fitur di Hyundai Creta sama Stargazer itu udah ada juga. Jadi kalau butuh bantuan di jalan atau butuh
ambulans atau apa segala macam, tinggal mencet tombol ini nanti disambungin ke operator. Wah, udah semakin sempurna ya. Jadi pada akhirnya dia mengikuti jejak si terakhir yang dapat Bluelink berarti Palisade ya. Palisade. Sebelumnya tuh yang dapat tuh kereta dulu, habis kereta lalu launching si Stargazer, habis itu si Palisade. Terus Ioniq. Nanti nyusul Santap ya sebenarnya, tapi jangan dulu. Itu nanti pembahasan berikutnya. Iya. Gini Mas Teguh, untuk improvement sendiri di Hyundai Bluelink itu, Hyundai Bluelink yang di Ioniq ini itu lebih menekankan ke scheduling untuk penjadwalan ngecasnya. Jadi enak Mas. Jadi sekarang mungkin Mas Teguh juga tahu kalau sekarang di PLN itu ada program diskon 30%. Yes. Untuk pemakaian listrik di jam 10 sampai jam 5 pagi. Nah, jadi keunggulan dari Bluelink ini, Mas Teguh bisa nge-schedule. Mobilnya bisa ngecas di jam-jam yang Mas Teguh udah tentuin. Mas Teguh mau tentuin di jam 10 sampai jam 5 itu bisa. Nah, jangan khawatir kalau misalkan nanti ngecasnya kelebihan over. Karena kan seperti tipikal baterai di mobil EV itu nggak boleh sebenarnya pakai sampai over ngecas. Jadi sarannya sampai di 80. Mas Teguh bisa pakai di fitur Bluelink ada pembatasan pengecasan sampai di level berapa Mas Teguh mau ngecas. Oh, menarik ya sebenarnya. Jadi udah semakin canggih, selain mobilnya udah futuristik, nanti kita bakal cobain juga ya. Karena ya fitur yang sebenarnya saya pengen coba tuh kayak misalkan yang ada vehicle to load juga loh guys, itu bisa jadi kayak powerbank ya. Benar. Ternyata yang menarik itu tadi, benar. Jadi mungkin teman-teman yang punya mobil Ioniq yang udah Bluelink ya, jadi begitu sampai rumah tinggal colokin aja. Benar. Pak, tinggal tidur, tapi tentunya sudah di setting ya. Di setting dulu. Sebenarnya settingannya ada di head unitnya ada juga. Di head unit juga. Tapi biasanya kan kita agak mager ya ngotak-atik head unit. Jadi di handphone di Bluelink itu sudah ada semua buat ngatur jadwal ngapan harus ngecasnya. Jadi dicolokin dulu, naik ke atas ke rumah ke mana. Orang biasanya mager nih turun buat nyalain lagi di jam 10 kan. Makanya ada fitur itu buat mempermudah supaya nanti ngecasnya langsung otomatis pada jam yang udah ditentuin. Oh, oke. Menarik ya Mas ya? Menarik sekali Mas. Selain yang improvement tadi, jadi untuk fitur Bluelink yang tadi Mas Teguh ya, itu Mas yang kemarin yang fitur-fitur Bluelink itu tetap ada. Jadi Mas Teguh masih bisa tahu buat untuk tracking mobilnya ada di mana, posisinya di mana, atau misalkan masih ada mode valetnya. Jadi Bluelink ini masih dilengkapi sama mode valet yang sama seperti punya Stargazer dan kereta. Dan satu lagi yang kemarin di Bluelink sebelumnya juga ada itu adalah buat nge-starter. Kalau di kuncinya sudah ada sih sebenarnya untuk untuk nyalain AC lah, bukan nyalain mesin ya, nyalain AC itu sebenarnya di kunci juga ada. Cuman ini terbatas jarak. Kalau yang untuk Bluelink itu nggak ada jarak sama sekali. Kalau misalkan Mas Teguh adalah di luar negeri, selama mobil ini punya sinyal, Mas Teguh masih bisa ngendalain mobil dari sana. Untuk fitur unggulannya kita ada di Smart Sense tentunya. Yang di Hyundai lain juga sudah ada. Namun yang paling kita unggulin ini adalah untuk produk pertama Hyundai yang pakai adaptive cruise control. Dia yang pertama ya sebelum Palisade ya. Sebelum Palisade ada di fitur adaptive stop and go-nya. Itu adaptif yang pertama adalah di Ioniq 5. Mas Teguh, jadi selain ada untuk pengaturan AC-nya udah dual zone, jadi buat pendingin ngatur udara yang di depan sama yang di pengemudi itu sekarang udah dilengkapin juga dengan ventilated seat-nya. Jadi ini ada pemanas dan pendinginnya juga Mas. Oke, kita coba. Dia ada 3 level penghangatnya untuk dinginnya sampai 3 level. Jadi driver sama ini. Nah untuk yang bagian penumpang belakang belum dapat. Jadi penumpang itu cuma di bagian depan untuk penghangat dan pendingin. Sedangkan untuk bagian belakang itu cuma ada pemanasnya aja. Oke. Tentunya saya bakalan ngetes speakernya nih suaranya beneran bagus apa enggak. Saya pakai no copyright song.
Oke, Mas, saya percaya suaranya oke. Suaranya oke ya. Ya, jadi kalau fitur ini bakal diulas sih, nggak bakal selesai nih video ya. Tapi overall oke. Buset, tinggi banget. Ruangnya masih banyak banget. Ini karena dibikin paling rendah, ya kan, Mas? Udah? Mas Akbar tingginya berapa? Saya tingginya 175. Tuh, cukup tinggi. Udah mirip Victor Eri ya. Sekarang udah sesuai dengan posisi duduk masing-masing. Iya, lega banget. Dan ini kayak saya baru nemuin ini, saya belum ketemu sih brand lain ya. Ini bisa di maju mundurin baris di sininya. Karena kita ngomong ini mobil cuma 2 baris loh. Kalau mobil 3 baris ya baris keduanya memang bisa di sliding. Nah, ini bisa diatur. Ini udah lega banget. Terus tentunya bisa di reclining juga. Ini paling rebahan. Ini paling tegak ya. Tuh. Ada tempat cup holder dan mungkin kalian bisa melihat bintang-bintang. Sangat luas. Satu lagi Mas, jadi untuk Ioniq 5 ini sudah dilengkapi dengan fitur L. Jadi kalau mau berkemah, mau ngapa-ngapain itu listrik, nggak usah perlu listrik rumah. Jadi nanti listriknya ngambil dari Ioniq-nya sendiri. Oh, berarti kalau misalnya teman-teman mati lampu ini bisa jadi genset sementara lah gampangnya. Power bank berjalan lah istilahnya. Wah, udah cukup banyak. Jadi saya rangkum semua improvementnya tadi berarti tambahan maps sama bluelink ya Mas ya? Iya benar. Nah, fitur-fitur lainnya udah cukup membantu. Bahkan dia ada kamera 360 juga. Dia yang pertama sudah ada adaptive cruise control. Ya, nanti teman-teman gampangnya kalau misalkan mau nanya-nanya lebih lanjut nanti bisa langsung tektokan WA sama Mas Akbar. Atau sekedar mau servis nanti bisa langsung sama Mas Akbar ya. Boleh. Reminder lagi tadi promonya apa aja Mas? Promo untuk di bulan ini masih ada PPN 1% subsidi dari pemerintah masih berlaku di bulan ini. Jadi buruan teman-teman yang mau Ioniq 5-nya untuk di bulan ini masih bisa kami bantu untuk subsidi PPN-nya. Ya wes, review singkatnya sampai di sini dulu, mudah-mudahan singkat ya. Mudah-mudahan singkat. Teman-teman kalau misalnya pengen dibuatin video apa, jangan lupa komen aja, jangan lupa like dan share, jangan lupa follow Instagram saya, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai 1, 2, 3. Mas yang ngomong. Oh, kirain Mas yang ngomong.